Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pelajaran bahasa Sunda. Insya Allah pada pertemuan pekan ini kita akan melanjutkan materi bab 4-nya, yaitu masih mengenai tentang paguneman atau dialog ya. Jadi dialog ini adalah percakapan antara dua orang atau lebih, itu namanya dialog. Di sini yang pertama percakapannya itu judulnya adalah UKS, yang kedua judulnya ngalayad babaturan atau menengok teman. Silakan kalian persiapkan dulu buku paketnya, Bapak akan menerjemahkan dialog ini, percakapan ini. Yang pertama judulnya UKS. Ada Jepri, Winda, Santi, dan Firman. Lagi ngobrol berarti ya. Nah, di sini kata Jepri, apal anu disebut UKS? Tahu apa itu UKS? Apa itu UKS? Tahu enggak? Tahu apa yang disebut dengan UKS? Kata Winda, ya tentu saja hafal. Usaha kesehatan sekolah. Nah, singkatan dari kepanjangan dari UKS itu, usaha kesehatan sekolah. Kata Santi, apaan di sekolah urang ge geus aya UKS mah, kan di sekolah kita juga sudah ada UKS itu. Kata Jepri, iya sudah ada. Terus kata Firman, anyar keneh diadegeunana oge, masih baru dibentuknya juga katanya. Terus kata Santi, cing ari Jepri apal naon wae kegiatan UKS teh. Coba Jepri tahu apa kegiatan apa saja UKS itu. UKS itu kegiatannya apa saja? Terus kata Jepri, ya macam-macam. Pokoknya yang berhubungan dengan kesehatan warga sekolah. Nah, itu UKS katanya kegiatannya itu. Terus kata Winda, lamun di kelas urang aya nu ngadadak gering, kalau di kelas kita ada yang mendadak sakit, nah kudu gancang dibawa ke UKS. Nah, harus cepat dibawa ke UKS. Terus kata Firman di sini, nya iya anu sok mindeng riet yang sering pusing katanya nih, suka dibawa ke UKS itu. Terus kata Santi, tah gancang we ka UKS minta ubar. Jadi yang sering pusing ya cepat saja dibawa ke UKS minta obat. Terus kata Jepri, lamun salatri sabab inditi imah teu kaburu sasarap heula bagaimana? Jadi kalau misalkan sakit perut, salatri ini adalah sakit perut ya di sini. Betengnya terasa sakit perutnya karena nggak sempat sarapan dulu. Jadi kalau salatri sakit perut itu bagaimana? Kata Winda, eta mah diubaranana kudu di kantin. Itu mah diobatinnya harus di kantin, bukan di UKS. Kata Winda teh. Terus kata Santi, iya diobatinnya harus dengan lepet dan gorengan, harus dengan lontong atau uras dan gorengan ya, itu diobatinnya kalau salatri mah. Terus kata Firman, kumaha lamun rieutna sabab hese ngajawab soal dina ulangan? Bagaimana kalau pusingnya itu karena susah menjawab soal yang ada di ulangan? Itu bagaimana cara ngobatinnya? Terus kata Winda, dijawab sama Winda, rieut akibat ulangan mah beda deui atuh. Itu kalau pusing karena ulangan mah beda lagi. Eta mah sabab teu ngapalkeun. Nah, itu mah karena enggak menghafal dulu, enggak belajar dulu di rumahnya, enggak belajar dulu. Terus kata Santi, enggak menghafal dulu ya. Ngapalkeun menghafal atau belajar, makanya harus belajar dulu kalau biar ulangannya enggak pusing.
gampang isi soalnya. Terus kata Santi, riet anu kitu mah lain diubaran di UKS. Nah kalau yang pusing seperti itu, pusing karena mikirin ulangan, itu mah diobatinnya bukan di UKS, tapi kudu gancang di cecehan katanya. Tapi harus cepat di cecehan. Apa itu di cecehan? Nah di cecehan itu tarang jeung sirah bagian luhur di basehan. Jadi jidat sama atau kening ya, sama bagian atas kepala disiram pakai air, bukan disiram ya, dibasahin sedikit, dicecep ya. Nah itu agar tidak pusing. Itu kata siapa? Nih kata Santi. Nah itu aja ya. Nah berarti segitu ya ceritanya, bukan cerita percakapan antara Jepri, Winda, Santi dan Firman ini mengenai UKS. Jadi di sini kalian hanya latihan membaca saja ya. Latihan membaca agar pengucapan kalian dalam berbahasa Sunda semakin lancar. Jadi kalian ulangi lagi bacaan ini. Selanjutnya di sini ada percakapan yang kedua, yaitu ngalaya babaturan. Nah, di sini ada Edi yang sudah 2 hari sakit ya. Nanti ditengokin sama teman-temannya. Oke, langsung saja yang kedua. Ada Wulandari, mamahnya mamahnya Edi, Jidan, Salsabila dalam percakapan ini. Kata Wulandari, ini pulang dari sekolah ya, temannya nengokin. Berarti udah nyampe rumahnya Edi. Kata Wulandari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini teh temannya Edi dari sekolah ya? Kata Jidan, iya, ini mau nengokin Edi. Kata mamahnya Edi, aduh terima kasih, hatur nuhunnya, terima kasih ya. Kasep, garelis, ganteng, cakep, cantik, sudah mau nengokin Edi. Muhun bu, iya bu. Kata Jidan, kumaha Edina ayeuna, bagaimana kabarnya Edi sekarang bu? Ya alhamdulillah tos rada sakinten, sudah agak mendingan sekarang mah. Yuk kita ke kamarnya lihat. Ayo kita ke kamarnya Edi. Kata mamahnya Edi, Edi, ini ada teman kamu dari sekolah mau nengokin. Nih terus kata Edi, ada Jidan. Kata Edi, berarti ketemu sama Jidan, Edinya. Kata Jidan, bertiga Edi, kesininya juga bertiga katanya. Terus kata Edi, oh terima kasih ya. Akhirnya mereka pada ngobrol tuh. Kata mamahnya Edi, oh ya udah tuh silahkan dilanjut ya. Mamah sama ibunya, ibu tinggal dulu ya. Ditinggalin dulu sama mamahnya. Mamah tinggal dulu ya. Suguhan naon ya di? Ini mau dikasih hidangan apa ya di? Kata mamahnya. Terus kata Wulandari, sawios bu. Oh gak apa-apa bu, gak usah merepotkan katanya. Edi, ini hasilnya mereka pada ngobrol. Hari tadi aya ulangan kata Edi, padahal masih baru sembuh dari sakit. Tadi ada ulangan gak di sekolah? Terus kata Jidan, tong waka ingat kana ulangan ayeuna mah. Nah sekarang mah gak usah ngingetin dulu ulangan. Yang penting kamu sembuh dulu. Nanti ulangan mah bisa nyusul katanya. Kata Edi, nya bisi we aya ulangan iya, takutnya ada ulangan. Sieun tinggalin pangajaran, takut ketinggalan pelajaran katanya. Terus kata Salsabila, Ari Edi kunaon atuh make gering? Edi kenapa kok bisa sakit? Apa penyebabnya? Kok bisa sampai sakit? Sakit apa? Terus Edi menjawab, berkisah nih awal mulanya sakit ya. Basatas latihan pramuka, waktu setelah latihan pramuka, apan harita teh hujan, kan waktu itu hujan pas pulang sekolah itu, pas latihan pramuka. Setelah
pulang pramuka setelah latihan pramuka waktu itu hujan. Nah peutingna malamnya terus terasa panas dingin, kata Edi. Terus kata Jidan dijawab, padahal apan sarerea ge balikna hujanan, padahal semua juga baliknya kan hujan-hujanan. Terus kata Wulandari, apalagi saya pulangnya juga jauh katanya. Ya mungkin karena kalau pulangnya jauh berarti hujan-hujanannya agak lama. Terus kata Edi, nya meureun geus kuduna gering we. Ya mungkin karena udah takdirnya harus sakit mungkin ya. Kata Salsabila, sing geura cager di, ya udah cepat sembuh ya di. Iya mangkaning, kata Wulandari, mangkaning apan pekan depan rek aya kegiatan camping. Ya cepat sembuh ya, kan nanti pekan depan ada kegiatan camping. Camping itu kemah ya, nanti ada kemah pekan depan. Terus kata Jidan, pekan depan mah Edi nage geus jag-jag deui atuh. Ya kalau pekan depan mah Edinya juga udah sembuh, udah sehat lagi. Terus kata Salsabila, geus diubaran ka mana? Edi udah diobatin kemana saja, sudah berobat kemana katanya, kata Salsabila. Terus dijawab bersama Edi, tadi pagi-pagi mama ibu nganterin mamah diantar ke puskesmas, sama mamahnya sama ibunya diantar ke puskesmas, berarti berobat ke puskesmas. Kata Jidan, nya gancang cager geura ari geus diubaran mah. Iya, kalau sudah berobat itu biasanya cepat sembuh katanya. Terus kata Edi, asa kesel gering teh teu bisa ka mana-mana, teu bisa ka mana-mana. Kalau lagi sakit itu rasanya kesal, gak bisa kemana-mana, di rumah aja tiduran. Kata Wulandari, nya wayahna wae, ya sabar aja wayahna, harus sabar. Karena biar cepat sembuh ya, masa kalau lagi sakit harus main-main nanti nggak sembuh-sembuh, makanya ya harus bersabar kalau lagi sakit mah. Terus kata Edi, anu matak mani atoh dilayat teh. Nih makanya ini senang banget rasanya, terima kasih. Perasaannya Edi itu senang karena udah ditengokin sama teman-temannya. Nah alhamdulillah nih, biasanya kalau udah ditengok biasanya suka cepat sembuh juga. Makanya kalau ada teman kita sakit, nah dianjurkan untuk menengoknya ya. Ini juga teman-teman Edi pulang sekolah nengokin Edi yang lagi sakit. Nah itu mungkin ya percakapan atau dialog yang ada di bab ini. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, silakan kalian baca ulang kembali agar kosakata kalian, kata-kata kalian, berbicara kalian lancar mengucapkan bahasa Sunda. Nah mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan pekan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.